Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran kelima. Untuk itu, siapkanlah buku dan alat tulis kalian. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, hari ini kalian akan berlatih bernyanyi kembali lagu Menanam Jagung seperti pertemuan yang lalu. Namun sebelum berlatih, kalian terlebih dahulu belajar tentang beberapa teori tentang musik agar bisa bernyanyi dengan baik. Sekarang simaklah tayangan berikut ini. Kamu akan menyanyikan lagu Menanam Jagung secara berkelompok yang terdiri atas 5-6 orang. Perhatikan penjelasan gurumu tentang tempo dan tinggi rendah nada. Setiap kelompok akan tampil secara bergiliran. Ketika ada kelompok yang tampil, setiap siswa memperhatikan teknik bernyanyi kelompok yang lain dan membuat catatan pada kertas yang telah disediakan. Catatan lebih diutamakan tentang tempo dan tinggi rendah nada. Pengertian tempo dan fungsinya dalam musik. Ketika kita bermain musik atau bernyanyi, tempo menjadi hal yang pokok. Jika tempo tidak tepat, maka permainan musik atau nyanyian kita menjadi kurang enak didengar. Lalu, apa itu tempo? Tempo bisa diartikan menjadi cepat lambatnya sebuah lagu. Tempo berfungsi untuk menyatakan cepat lambatnya lagu saat dimainkan atau dinyanyikan. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan sebuah lagu adalah metronom Maelzel. Tempo lagu dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Anak-anak, jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian. Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam laut. Salah satunya adalah ikan. Tahukah kamu sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Amati gambar berikut. Diskusikan dengan temanmu tentang sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan. Tulis kesimpulan dari hasil diskusi pada kolom berikut. Tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya alam yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Salah satu contohnya adalah Banyuwangi. Panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan Api-Api. Dan bahkan hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara.
Sistem pengalengan sudah cukup maju. Ditambah lagi, industri besar di Pelabuhan Muncar, Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten, yaitu sekitar 31.600 ton pada 2011 dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya. Pada tahun 2013, produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.539 ton. Dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru. Dalam bidang perikanan, Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri rumahan. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Bagaimana kaitan antara letak Banyuwangi dengan sumber daya alam di wilayah tersebut? Jelaskan. Bagaimana kaitan antara sumber daya alam dengan kehidupan masyarakat Banyuwangi? Jelaskan. Bagaimana dengan wilayah tempat tinggalmu? Apa saja sumber daya alam yang dimiliki oleh kabupaten atau kota tempat tinggalmu? Bagaimana sumber daya alam tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat? Ayo cari tahu melalui wawancara dan studi pustaka. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Demikianlah pembelajaran hari ini anak-anak. Marilah kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan badan, jaga kebersihan lingkungan, sehingga kita terhindar dari penyakit. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran